Dahulu kala terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuannya yang sangat cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih, dan ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan sangat bahagia. Tapi pada suatu ketika, ibu Bawang Putih sakit keras dan meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Ayah, mengapa ini semua terjadi kepada kita? Ibu yang sangat aku cintai, kini telah tiada. Sudahlah, jangan kau ratapi kesedihanmu. Kepergian ibumu adalah kehendak Tuhan. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggali, ada seorang janda beranak satu yang bernama Bawang Merah. Ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Bawang Putih, apakah kamu suka dengan buah yang ibu bawakan ini? Terima kasih Bu, buah ini sangat enak. Aku sangat menyukainya. Baiklah, lain kali Ibu akan bawakan buah ini untukmu lagi. Terima kasih banyak Bu, Ibu baik sekali. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke rumah Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Ayah Bawang Putih bermaksud untuk menikahi ibu Bawang Merah. Bawang Putih, apakah engkau setuju jika ayah menikah dengan ibu Bawang Merah? Jika ayah sudah yakin dengan hubungan ayah, aku hanya akan mematuhinya saja. Lagi pula, Ibu Bawang Merah sangat baik kepadaku. Baiklah, jika engkau menyetujuinya, ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. Begitu mendapatkan persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Akhirnya mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih dan juga putrinya. Di awal pernikahan, ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah terlihat baik-baik saja. Sampai pada suatu ketika, saat ayah Bawang Putih sedang tidak ada di rumah, Hei kau teman Bawang Putih, cepat pergi kau, jangan bermain lagi dengan Bawang Putih. Baik Bu, saya akan pergi dan saya tidak akan bermain bersama Bawang Putih lagi. Kau Bawang Putih, mengapa kau bermain saja? Mengapa kau tidak beres-beres, ha? Cepat kau beres-beres rumah dan bersih-bersih, cepat. Baik Bu, saya akan laksanakan. Putih, kau cucikan bajuku dan juga bereskan barang-barangku. pada suatu ketika, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal. Saat ini, Bawang Putih menjadi anak yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Bawang Putih, ya, kau harus bangun setiap pagi-pagi, menyiapkan makanan dan bersih-bersih rumah. Kau mengerti kan? Saya mengerti Bu, akan saya kerjakan. Bagus. Ada satu ketika, Bawang Putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Tiba-tiba, salah satu pakaian milik ibunya terhanyut. Saat ia menyadarinya, Bawang Putih mencoba untuk meraih kembali pakaian milik ibu tirinya tersebut. Namun sayang, ia tidak bisa membawanya kembali. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Ibu, maafkanlah aku. Aku tidak sengaja menghanyutkan pakaianmu. Dasar anak kurang ajar. Cepat cari pakaian itu. Sebelum kau mendapatkannya, kau tidak boleh pulang. Mengerti? Baik Ibu. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya. Ia mencari di pinggir-pinggir sungai. Lalu, tiba-tiba Bawang Putih melihat ada seorang ibu tua yang hendak pergi ke pasar. Maaf Bu, apakah aku boleh bertanya? Tentu nak, ada apa ya? Apakah Ibu melihat pakaian yang hanyut di sekitar sungai ini? Oh, pakaian itu milikmu. Tadi aku melihatnya hanyut beberapa saat lalu. Baik, terima kasih Bu. Saya akan lanjut mencarinya lagi. Hai nak, kamu sedang cari apa? Saya sedang mencari pakaian ibu saya yang hanyut, Pak. Apakah Bapak melihatnya?
Oh, saya tadi lihat di ujung sana. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Nanti saya akan menambahin. Ya, saya mau pulang ya. Ya, Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah gelap. Bawang putih harus menemukan tempat untuk bermalam. Karena tidak sempat untuk pulang ke rumah, tiba-tiba ia melihat gubuk tua. permisi Nek. Siapa dirimu? Mengapa kau datang sore-sore begini? Saya Bawang Putih Nek. Saya sedang mencari pakaian ibu saya yang hanyut di sungai ini. Apakah Nenek ada melihatnya? Oh, itu baju milikmu. Nenek menemukannya tadi dan nenek menyimpannya. Tapi nenek akan mengembalikannya padamu dengan satu syarat. Kau harus bermalam di sini bersama nenek selama beberapa hari. Oh, kalau seperti itu, saya akan bermalam di rumah nenek selama beberapa hari. Ketika Bawang Putih pergi ke dapur untuk mengupas labu kuning pemberian nenek tadi, begitu terkejutnya Bawang Putih ketika mengetahui dalam labu itu terdapat permata emas yang banyak. Emas! Emas! Aku menemukan emas! Ibu, aku menemukan emas! Emas! Dari mana kau mendapatkan ini? Dari labu ini, Bu. Aku membelahnya. Lalu, tak tahu dari mana, emas itu ada di dalam labu itu. Dari mana kau mendapatkan labu ini? Dari nenek yang membantu menemukan baju itu, Bu. Mengetahui hal tersebut, Ibu Bawang Merah dan juga Bawang Merah langsung merebut emas yang ada pada Bawang Putih. Begitu mendengar cerita dari Bawang Putih, Bawang Merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Dan pada keesokan harinya, ibunya Bawang Merah menyuruh Bawang Merah untuk datang ke rumah nenek tersebut dan mencari labu itu. Beberapa hari sudah Bawang Merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanya bermalas-malasan saja dan tidak ada hal yang baik yang ia lakukan. Ketika tiba saat Bawang Merah hendak pulang, Nek, aku udah menginap di sini beberapa hari denganmu. Lalu mana imbalan buatku? Ini, ambillah labu ini. Dan Oke, bawa baiklah. pulang ke rumah. Terima kasih. begitu sampai di rumah, Bawang Merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan buah labu besar itu. Ibu Bawang Merah dan Bawang Merah merasa takut jika Bawang Putih melihat. Ia akan meminta bagian. Maka Ibu Bawang Merah menyuruh Bawang Putih untuk mencuci baju di sungai. Bawang Putih, tolong cucikan baju ibu dan kakakmu. Benar Bawang Putih, cucilah bajunya supaya bersih. Baik Bu, baik Kak, akan saya cucikan. Begitu Bawang Putih sudah tak berada di rumah, Ibu Bawang Merah dan putrinya membuka labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari buah labu tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor lebah yang siap menyerang mereka. Lebah tersebut langsung menyerang Ibu Bawang Merah dan juga Bawang Merah hingga akhirnya mereka berdua meninggal dunia.